2, 3. Assalamualaikum. Salam. Silakan masuk ya. Iya kak. Silakan duduk di kursi yang nyaman ya kak. Iya. Silakan diminum kak. Iya terima kasih. Gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah lancar walaupun agak macet sedikit. Oke, sempat nyasar nggak tadi? Enggak. Alhamdulillah ya perjalanannya lancar. Iya. Dan nggak nyasar juga. Oke, sebelumnya kenalin nama saya Devia. Di sini saya sebagai konselor yang akan mendampingi kakak dan menemani kakak bercerita pada konseling hari ini. Sebelumnya nama kakak siapa ya? Perkenalkan nama saya Adri Siti Nadia, sering dipanggil Ajeng. Umur saya 20 tahun. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab tahun 2023 kak. Oke Kak Ajeng, salam kenal ya. Iya kak Devia. Oke, sebelumnya aku mau terima kasih banget sama Kak Ajeng karena Kak Ajeng udah mau datang konseling hari ini dengan tanpa rasa takut ya Kak. Dan Kakak udah mempercayakan aku sebagai konselor yang akan mendampingi konseling Kakak pada hari ini. Sebelum lebih jauh lagi, mungkin alangkah baiknya kita berdoa dulu ya untuk proses kelancaran konseling nanti. Ya, kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Kak. Aku mau nanya nih, Kakak udah pernah konseling belum ya? Sebelumnya saya belum pernah sama sekali konseling kak. Oke, kalau Kakak belum pernah konseling, aku bantu jelasin sedikit ya. Jadi konseling ini adalah layanan bantuan yang aku berikan. Aku konselor berikan kepada kakak untuk mendampingi kakak, memahami permasalahan kakak. Kakak juga bisa memilih solusi terbaik nanti. Tapi perlu diingat ya kak, di sini aku bukan untuk memberikan solusi, tapi untuk menggali kekuatan diri kakak dan menemukan kekuatan yang ada di dalam diri kakak. Mungkin itu ya. Dan kakak juga gak usah ragu untuk keterbukaan di sini. Aku harap kakak mau terbuka saat bercerita nanti ya kak. Nah, di sini juga aku akan merahasiakan segala cerita yang sudah kakak sampaikan. Cerita kakak hanya akan sampai kepada saya saat proses konseling nanti. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan kak? Nah, sepertinya cukup jelas penjelasan kak. Oke, kalau gitu apakah sudah siap untuk melakukan proses konseling? Insya Allah siap. Oke, baik. Sebelumnya untuk lebih rileks lagi, aku akan menemani kakak untuk tarik nafas dulu ya kak, selama 4 detik. Di sini aku yang akan membantu kakak untuk kakak tarik nafas ini. Jadi ketika saya menghitung 1, 2, 3, 4, itu kakak tarik nafas, lalu 1, 2, 3, 4 kakak tahan, lalu 1, 2, 3, 4 itu kakak buang selama 3 kali ya kak. Oke, baik. Langsung aja ya, mulai 1, 2, 3, tarik nafasnya kak, tahan 1, 2, 3, 4, buang nafasnya. Oke, lagi ya kak, 1, 2, 3, 4, tarik nafas kak. Oke, buang nafas. Oke, 1 kali lagi ya kak. Ya. 1, 2, 3, 4, tarik nafas kak. Oke, buang pelan-pelan. Oke, baik, sudah relax kak? Sudah. Oke, boleh mulai proses konselingnya ya kak. Apa sih yang membuat kakak merasa berat hari ini? Yang merasa berat untuk hari ini itu adalah ketika saya kuliah dan masuk kelas dan saya diberikan tugas oleh dosen ke kelompok seperti kelompok itu kak, dan itu dipilih dengan
secara sendiri tanpa dikasih tahu dosen, Kak. Jadi saya yang merasa kurang dalam hal akademik, mungkin akademik yang saya tuju itu sering dianggap sebelah mata oleh teman-teman saya, Kak. Seperti saya sering diasingkan, saya sering di nomor terakhirkan ketika memilih kelompok. Seakan-akan teman-teman saya itu ragu kalau saya itu tidak bisa mengimbangi mereka. Oke, baik. Itu ya kekhawatiran kakak selama ini. Oke, menurut kakak, kakak bisa ngelakuin apa aja buat meminimalisir ketika kakak merasa diasingkan gitu? Dulu saya melakukannya itu, saya hanya diam saja dan saya berpikir apa saya seenggak pantas itu masuk kelompok, dan saya merasa saya mampu kok dalam kelompok itu. Tapi teman-teman itu tidak mendukung saya, jadi saya hanya diam dan berpikir apa saya salah dan apa saya emang nggak bisa untuk mengikuti mereka. Baik, pasti kakak sedih banget ya. Tapi nggak apa-apa kok kak, itu adalah hal yang wajar. Yang penting kakak nggak pernah menyerah untuk terus berproses dan belajar. Mungkin kalau untuk ada nggak sih kak hal yang pernah kakak lakuin gitu untuk meminimalisir hal-hal itu untuk kejadian lagi di kakak? Untuk meminimalisirnya, saya apa ya? Untuk meminimalisirnya itu saya menunjukkan kalau saya itu memang bisa untuk mengikuti mereka, jadi sehingga mereka juga percaya sama saya kalau saya juga bisa. Oke. Itu udah hal hebat banget ya kak. Itu kemampuan yang mungkin orang lain gak lihat tapi kakak punya gitu. Dulu kakak pernah nggak sih itu kan kayak seperti kayak kakak lagi capek gitu, diasingkan terus, lagi benar-benar sedih banget. Dulu apa sih hal yang kakak lakuin ketika kejadian seperti itu dan kakak sekarang itu bisa menerimanya? Dulu hal yang saya lakuin, saya dulu marah, saya merasa di dunia ini tuh kayak saya tuh nggak bisa apa-apa, jadi saya marah sampai saya bisa ngelakuin yang bikin orang-orang bikin sakit hati, dan saya bisa ngelakuin juga mereka sakit hati. Jadi seperti balas dendam gitu, tapi balas dendam ke arah hal yang negatif, Kak. Oke, Kak. Ada nggak hal kecil yang pernah kakak lakuin dan itu apa sih kayak menggali hal positifnya gitu? Hal kecil aja yang membuat kakak tuh lebih damai, hal yang kakak sukai gitu. Ya, aku melakukan ini sih, aku mencoba banyak hal baru dan aku bertemu orang-orang yang mungkin bisa mendengarkan aku gitu. Oke. Biasanya dulu sama siapa aja itu kak yang membuat kakak merasa lebih tenang? Sebelumnya aku bersama ayah ibu, bersama keluarga, dan mungkin teman-teman dekat yang bisa memahami kalau kondisi aku tuh seperti ini. Oke. Boleh nggak ceritain sedikit apa aja yang udah kakak lakuin gitu buat kesehatan kakak ini? Sebelumnya aku pernah konseling juga, itu ke
ke sebuah psikiater gitu, dan di situ aku terapi dan menjalani terapi itu saya merasa tenang, tapi tenang itu hanya dibantu oleh obat. Jadi saya putus dan ini belum ada terapi lagi Kak, jadi takut terjadi lagi. Oke. Oh ya, kakak berarti udah pernah ke psikiater gitu ya kak? Iya. Oke. Ada nggak hal yang membuat kakak ini lebih baik tapi juga susah gitu buat kakak lakuin? Hal yang buat kakak lebih baik tapi susah untuk dilakuin gitu? apa ya, coba yaitu untuk saya itu gengsi untuk meminta maaf Kak. Oke. Kenapa kak kok gengsi? Karena menurut saya itu selalu merasa kalau saya itu benar, dan padahal untuk meminta maaf itu saja tidak apa kan, walaupun saya tetap benar, tapi saya untuk meminta maaf itu agak berat gitu loh Kak. Oke. Pernah nggak berpikiran kayak kayaknya emang aku deh yang salah gitu? Iya pernah. Seperti apa itu kak? Seperti apa ya? Contoh kecilnya ya seperti misalkan saya sama adik saya gitu ya Kak. Saya salah, dulu itu saya pernah berpengalaman ketika adik saya meminta sesuatu, tapi saya lupa gitu. Saya lupa untuk membelikannya atau membelikan barang itu, dan dia menangis. Atau kan di situ posisinya saya yang salah, tapi kan saya meminta maaf, tapi kata maaf itu tuh sangat susah gitu keluar dari mulut saya gitu. Oke, baik. Tapi setelah itu kakak sadar ya untuk kesalahan itu tuh benar saya yang salah gitu? Iya. Oke. Kalau begitu setelah itu apa lagi kak? Ada nggak hal yang pernah kakak lakuin lagi? Gitu. Mungkin nggak ada sih ya, itu doang kayaknya. Oke. Kalau nggak ada, untuk terkait tadi yang kakak sampaikan di awal, kalau kakak ini merasa diasingkan oleh teman-teman, merasa minta maaf itu adalah hal yang susah untuk diungkapkan gitu ya. Kakak jangan sedih, jangan merasa kayak oke, aku nih terasingkan karena diri aku sendiri. Enggak ya kak, itu udah hebat banget. Tapi ada nggak sih kak hal yang membuat kakak ini merasa lebih percaya diri gitu dalam kelas? Sebenarnya ada ketika teman-teman saya itu memperhatikan saya gitu Kak. Contohnya seperti kayak teman-teman saya itu kan saya ini diasingkan gitu. Dulu itu saya diasingkan. Jadi mereka tuh pada nggak peduli kalau saya mau presentasi dan apa itu. Saya tuh bisa harus ada dorongan dari mereka juga kayak disemangatin seperti itu. Jadi apa ya, saya butuh kayak tuh butuh validasi aja gitu Kak. Oke. Ketika sudah diajak gitu, apa merasa lebih baik? Ya saya merasa lebih baik. Oke. Ketika kejadian itu terulang kembali, itu seperti apa kak kejadiannya? Kenapa kejadian itu bisa terulang kembali gitu? Kejadian itu tuh bisa terulang kembali ketika saya salah membuat makalah, dan seperti makalah itu tidak rapi, tidak sesuai dengan kemauan mereka, dan
presentasi saya tidak memuaskan di mata mereka, jadi hal itu kembali dan saya kembali diakhirkan oleh mereka. Oke. Kakak pernah menjelaskan terhadap mereka gitu kalau hal yang saya lakuin ini nggak sepenuhnya loh seperti ini gitu. Tidak, karena saya tidak cukup berani karena mereka itu mainnya kebanyakan gitu Kak, jadi tidak bisa to the point dengan satu orang gitu. Jadi mereka mainnya berkubu, dan kubu itu kalau jika salah dia hanya menyerang orang yang itu saja, padahal mungkin dalam situ bukan hanya orang itu saja yang salah gitu Kak. Oke. Ada nggak teman dekat kamu yang tahu hal ini gitu? Seperti kayak setidaknya kamu tuh punya sandaran gitu. Aku punya 4 teman, tapi hanya satu yang dekat sama saya, dan mungkin dia sering mendengar cerita saya, tapi dia tidak pernah memberikan masukan yang membuat saya tuh yakin kalau udah itu tuh dia cuma kesel saja gitu Kak. Oke. Tetapi tetap ada bersama Kak Ajeng. Itu ada. Oke. Kalau aku dengarnya terharu banget ya kakak udah bisa bertahan sampai sejauh ini di titik ini. Dari hal tadi nih, kakak biasanya untuk menunjukkan kemampuan kakak itu di kelas bagaimana Kak? Untuk menunjukkan itu, saya sebelumnya dari sunat itu saya berlatih, saya mendalami materi agar tidak melakukan kesalahan yang terulang lagi di masa lalu itu. Jadi sebelum saya presentasi gitu saya melakukan belajar terus mengulang-ulang supaya saya tidak kaku untuk ngomong di depan kelas, dan saya selalu mengecek tugas apakah ini sudah benar, dan saya mulai nggak ragu untuk menanyakan kepada teman saya itu yang tadi satu yang bersama saya. Oke, baik. Oke, itu udah keren banget ya kakak udah mau merevisi apa yang sudah kakak kerjain, mengkomunikasikan ke teman-teman, itu udah hal yang bagus banget Kak. Dari kakak sendiri nih, apa sih apa yang membuat kakak ini merasa hal itu tuh membuat kakak capek dan toksik gitu? Yang membuat saya capek itu adalah ketika pandangan orang yang gak suka sama saya ketika saya melakukan kesalahan, dan mereka itu hanya menemani orang yang mereka anggap itu ya mereka mampu ngimbangi mereka, dan yang enggak ya udah kita ke belakangnya saja gitu. Jadi seperti membentuk circle yang memang itu nggak bisa nerima orang-orang yang benar-benar dikata maaf Kak bodoh gitu. Sebelumnya sebelum kejadian seperti ini kakak emang pernah ngelakuin apa aja? Ya kalau dari mata saya sebenarnya saya nggak melakukan apa saja, karena ya memang kemampuan saya kan seperti itu ya Kak. Jadi saya melakukan apa yang saya lakukan sesuai kemampuan saya gitu. Jadi saya melihat itu kayak kekurangan saya itu banyak sekali di mata anak kelas itu gitu Kak. Oke, mungkin nggak apa-apa banget ya kalau kamu merasa capek sama situasi kayak gini, itu hal yang wajar ya. Dan boleh kakak apa mau kakak mau sedikit jeda dulu Kak? Boleh Kak? Oke, saya berikan waktu 5 menit ya.
sudah kakak sampaikan tadi, ada beberapa hal yang saya tahu ya. Jadi sekarang kakak ini merasa terasingkan oleh teman-teman karena kesalahan sedikit atau kecil yang dilakukan oleh Kak Ajeng, tapi teman-teman tuh gak bisa menerima. Yang kedua, kakak sulit untuk mengungkapkan kata maaf gitu. Yang ketiga, kakak merasa teman-teman tuh kurang mendukung kakak gitu ya. Menurut aku, kalau kakak nggak banyak apa ya, dari hal yang sudah kakak jelasin tadi, percaya diri itu adalah kunci ya kak. Gak usah pikirin kata orang lain, gak usah dengerin kata orang lain. Ketika kakak sudah berusaha untuk menunjukkan kalau aku bisa ada, itu udah hal yang keren banget gitu. Sebelum ini kakak pernah nggak sih ada bilang gitu ke dosen atau ke orang tua gitu? Saya pernah bilang ke orang tua, dan orang tua saya hanya bicara ya udah jalanin saja dulu gitu. Oke. Kalau ke dosen itu kan ke akademisi. Oke, baik. Untuk kakak sendiri nih, apa sih yang bikin kakak nih ngerasa aku nih udah ngelakuin hal yang terbaik loh, tapi teman-teman kok gak ada ya yang mendukung aku gitu, sedikit banget gitu. Kenapa mereka ngerasa aku gak deket nih sama mereka gitu? Itu seperti apa kak? Boleh diceritain? Maaf, tidak diulang sedikit di awal. Jadi kayak kenapa ya aku tuh nggak ngelakuin hal apa gitu sampai mereka nih nggak mau mendukung aku gitu sedikit pun. Maksudnya kayak kenapa aku bisa diasingkan sama mereka gitu? Ya dulu saya tuh pernah berpikir kenapa ya aku padahal sudah mengikuti, kayak harus mengikuti kata mereka gitu kan kak. Kayak kamu harus kayak gini Jeng gitu, misalkan pokoknya makalahnya harus rapi. Aku udah semaksimal mungkin merapikan makalah-makalah itu misalnya seperti itu kak. Tapi kenapa pas sudah hari H ketika presentasi ada aja hal sedikit yang dipermasalahkan, seperti mereka tuh selalu mencari kesalahan aku di setiap sudutnya gitu kak. Oke, itu pernah nggak kakak komunikasiin sama mereka gitu? Nggak pernah sih kak, karena di situ aku cuma kebaikan. Aku takut kalau ngomong aku nanti salah lagi, jadi aku kepikiran terus sampai nanti itu bisa sampai nanti aku pulang. Kenapa ya aku begini? Oke kak, jadi problemnya di situ ya. Mungkin kakak harus lebih bisa mengkomunikasikan lagi ya ke teman-temannya gitu. Kayak aku nih salah apa sih sama kalian gitu. Pokoknya kakak harus mengkomunikasikan ya kak. Mungkin ada hal yang ingin ditanyain kak? Saya mau nanya nih kak, gimana sih kak, kan dari tadi kan saya membicarakan keinsecurean orang terhadap yang nggak percaya diri gitu. Jadi menurut kakak nih, bagaimana sih kak menjaga kepercayaan diri itu biar walaupun orang-orang mencaci kita tuh jadi kayak masa bodoh gitu, jadi kita tidak mendengarkan hal omongan yang dibicarakan mereka, tapi kita tuh kita tuh harus percaya diri gitu kalau kita tuh bisa. Mungkin kesalahan sekarang kalau dicoba besok mungkin nggak akan terjadi lagi gitu. Oke, saya beri masukan sedikit ya untuk kepercayaan diri ya. Kenapa sih orang lain tuh kayak
seperti itu, aku akan membuktikan sih kalau aku tuh punya kemampuan yang cukup besar gitu. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan ketika di presentasi kita menyanggah jawaban dari teman-teman yang sedang presentasi gitu. Contohnya itu sih Kak. Itu ya. Iya. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Sudah sih Kak, kayaknya itu aja. Oke. Mungkin menurut aku kakak udah hebat banget ya Kak, bertahan sampai sejauh ini. Kakak nggak nyerah, kakak benar-benar melangkah dengan sendirian gitu. Tapi kakak itu sebenarnya nggak sendirian Kak. Kakak masih punya diri kakak yang terus ada buat kakak gitu. Kakak jangan insecure lagi ya Kak. Kakak pasti bisa melangkah lebih maju dari ini, karena aku yakin dari kemampuan yang kakak udah bilang tadi itu udah hal hebat yang pernah aku dengar gitu. Oh ya, insya Allah Allah juga akan melihat dan mendengar apa yang sedang kakak perjuangkan. Jadi semangat terus ya Kak. Dari sesi konseling tadi, apakah kakak sudah merasa lebih lega? Ya, sudah merasa cukup lega untuk konseling hari ini. Oke, seperti apa coba? Apakah lebih bisa terbuka, apa lebih bisa ini jadi lebih bahagia gitu? Kayaknya saya lebih kayak ngerasa plong gitu setelah bercerita. Kayak apa yang saya rasakan, saya pendam itu tuh seperti lebih plong aja gitu ketika kita bercerita Kak. Oke, baik. Setelah ini kakak hal kecil yang akan kakak lakuin apa? Setelah ini saya lakuin itu tentunya saya mau belajar untuk mengeluarkan kata maaf tadi Kak, karena itu paling sulit banget dari dulu. Saya kan belajar menggunakan kata maaf walaupun sebenarnya saya tidak merasa bersalah atau saya salah. Saya akan mengeluarkan kata maaf itu mungkin maaf, terima kasih seperti itu, dan saya akan belajar untuk lebih percaya diri lagi kalau omongan mereka itu tidak benar, kalau saya itu tidak bisa. Saya akan membuktikan kalau saya itu bisa lebih dari mereka. Oke, hebat banget Kak. Itu udah keren banget ya. Menurut aku itu kakak udah percaya diri banget Kak. Langkah nyatanya kakak akan melakukan apa nih setelah ini? Langkah nyatanya setelah ini saya akan saya akan memperbaiki diri aja kali ya. Oke, seperti apa itu Kak? Dengan cara saya terus belajar dari kesalahan kemarin, terus saya mencoba tidak membuang rasa insecure itu, dan saya mencoba untuk mengungkapkan kata-kata yang dulu sulit saya ungkapkan. Oke, apa tuh yang sulit untuk diungkapkan itu, seperti apa Kak? Ya seperti tadi kata maaf, dan seperti tadi menegur teman dan menanyakan apa salah saya ketika mereka mempersalahkan diri saya Kak. Oke, hal baik apa yang akan kakak lakuin nantinya? Untuk diri kakak ya. Boleh berhenti sejenak ke papa.
saya tidak marah-marah lagi. Saya cukup berani untuk saya cukup berani untuk membuat mereka tuh percaya sama saya. Oke, keren banget Kak. Untuk menuangkan rasa insecure atau rasa kekesalan nanti kakak akan melakukan apa? Adakah journaling atau seperti apa? Untuk mengurangi rasa insecure, saya akan mencoba mungkin untuk Misalkan kakak membeli es krim, berlari pagi, atau membuat gratitude journal kebersyukuran, atau seperti apa? Saya akan berjalan-jalan untuk mengurangi rasa insecure, dan saya akan melihat orang-orang kalau masih ada loh di bawah saya gitu, untuk mengurangi rasa insecure saya. Oke, Kak. Oke, Kak. Kakak akan healing ya, Kak? Ya? Iya. Oke. Dari proses healing itu, nantinya kakak akan merasa seperti apa tuh? Mungkin saya akan merasa lebih senang, lebih tenang mungkin kali. Tenang ya. Yang membuat kakak tenang ketika apa? Ketika saya membeli barang yang saya inginkan, dan mungkin ada dan menunjukkannya itu kepada orang yang tepat di barang itu. Oke, menunjukkan ke siapa itu, Kak? Ya, seperti mungkin ke orang tua atau kakak atau kerabat lainnya. Itu memberikan atau hanya untuk kakak gitu? Saya akan memberikan satu-satu yang saya akan diperlihatkan bendanya, Kak. Oke, jadi diberikan semua. Iya. Itu yang membuat kakak merasa lebih senang. Iya. Oke. Baik Kak. Untuk tadi ya yang membuat kakak merasa lebih senang tuh ketika kakak healing, lalu kakak membelikan barang-barang yang sekiranya kakak sayangi gitu. Nah, untuk mencegah hal-hal yang dulu terjadi lagi, kakak akan melakukan apa? Pencegahannya. Mencegahnya agar hal itu yang dulu itu tidak terjadi, Kak. Mencegahnya nggak mungkin dengan saya terus belajar kali, Kak. Belajar dari kesalahan dulu, jadi tidak mulai kesalahan dulu, lebih belajar ke yang ke depan bukan ke belakang. Oke, seperti apa itu kan nantinya? Mungkin dengan saya menunjukkan saya dengan menulis artikel dan lain-lainnya. Masih ke-13. Iya. Oke, itu hal yang sangat maju ya Kak ya, dan hal terbaik juga untuk permasalahan yang kakak sedang hadapi. Nah, aku berterima kasih banget sama kakak udah mau terbuka ya Kak sama aku. Ada hal yang mau kakak sampaikan ke aku?
saya cukup merasa sedikit lega. Mungkin karena ini hanya baru pertemuan pertama kali, Kak. Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita bisa komunikasikan lagi ya, Kak. Nah, dari yang sudah Kakak ceritakan tadi, aku sangat merasa, oh ternyata ada loh orang sebuat Kakak ini gitu. Ada nggak sih Kak, Kakak itu pernah nggak dapat tips and trick untuk jadi orang yang lebih kuat gitu? Sebenarnya belum pernah sih ada yang mengajar gitu. Kalau Kakak sendiri untuk menjadi orang yang kuat seperti Kakak ini, Kakak melakukan apa? Saya melakukan ya hal-hal yang membuat saya pikir saya mampu, membuat saya bahagia, dan membuat saya tidak tertekan. Oke, itu keren banget ya Kak. Tapi ada nggak langkah nyatanya gitu agar Kakak bisa menerapkan ke depannya supaya hal seperti ini tuh tidak terjadi lagi di dalam Kakak? Yaitu mungkin kali ya yang belajar dari sebelum-sebelumnya itu saya seperti mau presentasi tadi, baik saya harus mempersiapkan sebelum hari itu untuk materi-materinya supaya saya tidak merasa disalahkan dan saya tidak merasa kecil di mata mereka. Oke. Baik, itu keren banget ya Kak. Kakak udah mau menggali lebih dalam kekuatan diri Kakak dan kemampuan Kakak. Kakak udah menemukan apa yang harusnya Kakak lakuin gitu. Sebelumnya aku terharu banget sama Kakak karena Kakak udah bisa bertahan dan melalui hal yang menurut saya tuh cukup gak semua orang loh bisa kuat gitu. Terus kayak aku aja kayak ya semua orang gak semua orang bisa kuat, gak semua orang bisa terus stay ada loh orang yang pergi dari masalahnya gitu. Tapi kakak ini apa ya, kayak membuat kakak tuh ingin merasa sembuh gitu. Oke. Aku terima kasih banyak karena kakak udah mau bercerita ya Kak sama aku. Semoga hal-hal baik selalu mendatangi kakak, semoga hal-hal buruk menjauhi kakak, semoga ada hal yang bisa merubah kejadian tadi itu gak terulang lagi gitu. Sebelumnya terima kasih ya kalau dari kakak yang ingin disampaikan Kak atau ditanyakan gitu sebelumnya. Mungkin cukup kali. Oke, cukup ya Kak. Baik, dari yang sudah disampaikan tadi, aku harap kakak bisa lebih kuat ya Kak, lebih bersinar lagi gitu. Oke, karena ini udah hampir 35 menit ya Kak, udah mau 40 menit juga. Mari kita akhiri sesi konseling ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Kak sebelumnya. Nanti jika ingin mengkomunikasikan lagi atau konseling lagi, kakak bisa mengkomunikasikan dengan saya. Dan tadi jangan lupa untuk menerapkan hal-hal yang sudah kakak coba ingin lakukan ya. Tadi seperti kakak
Terima kasih Kak sudah mendengarkan cerita